Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Pelaksanaan salat Jumat tanggal 23 April 2021 yang bertindak sebagai khatib Bapak Al-Ustaz Kiai Muda Muhammad Yusuf Nasir SHI MHI SHI MSc Khatib Binaan Muda Kabupaten Polagan. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Atas nama jamaah kami ucapkan terima kasih. Adapun muadzin pertama kami minta kesediaan kepada saudara Nur Hidayatullah. Muadzin kedua Supardi. Demikian penyampaian dan susunan acara di malam hari ini. Karena waktu sudah masuk, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala wadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Shadaqallahul adzim wa ballagha rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha-Nya, memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh barakah ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah nanti insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita inginkan di dunia, begitu pula nanti di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim tanpa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan satu konsep, yaitu adilul Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan suatu kenikmatan yang besar, suatu kebahagiaan yang kita masih dapatkan sampai detik ini, sampai hari ini, karena kita masih diberikan iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu saya mengajak para hadirin, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketakwaan yang ada pada diri kita senantiasa kita pelihara dengan baik, sehingga kita tetap istiqamah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tamshi fil ardi marha innaka lan tahrika wa lan tablughal jibala tula." Jangan kita berjalan di muka bumi ini dengan merasa membanggakan diri, dengan merasa menyombongkan diri kita. Innaka lan tahrika wa lan tablughal jibala tula. Karena kita tidak bisa menembus bumi ini dan kita tidak bisa setinggi dengan gunung. Kita pahami ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua bahwa apapun yang menjadi kelebihan kita, apapun yang menjadi kenikmatan yang ada pada diri kita, tidak perlu kita bangga-banggakan, tidak perlu kita sombongkan. Karena pada hakikatnya apa yang kita miliki itu adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia sepantasnya lah mensyukuri apa yang ada pada dirinya, kelebihan yang ada pada dirinya. Jangan membuat itu yang menjadikan kesombongan atau bangga pada diri kita. Manusia pada hakikatnya adalah bagaimana kita bisa memiliki sifat tawadu. Selalu kita merendahkan diri. Apapun yang menjadi kelebihan kita, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dijadikan sebagai kesombongan. Makanya dijelaskan di dalam kitab Tamyiul Ghafilin bahwa ada beberapa hal yang bisa menyombongkan dirinya orang, membanggakan dirinya orang. Yang pertama adalah karena ilmunya. Ilmu yang kita dapatkan, maka itu hanya sedikit. Maka tidak perlu kita bangga-banggakan ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita raih, gelar yang kita raih, magister yang kita raih, doktor yang kita raih, profesor yang kita raih. Bukan saatnya kita
itulah perumpamaan ilmu yang kita dapatkan hanya sedikit. Maka tidak perlu kita banggakan ilmu yang kita dapatkan, karena kita melihat realita yang terjadi. Kadang-kadang orang ketika dia memiliki ilmu, kadang yang timbul adalah menyombongkan dirinya, kadang yang timbul adalah membanggakan dirinya. Tidak perlu kita bangga-banggakan apa yang kita miliki. Rasulullah SAW diangkat jadi pemimpin. Dia tidak pernah membanggakan jabatan yang mereka dapatkan. Rasulullah SAW melihat sama semua, tidak ada perbedaan antara ini dan itu. Maka itulah yang patut kita contoh. Sebesar apapun yang kita dapatkan ilmu, maka pada hakikatnya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang bisa membanggakan dirinya orang karena kekayaannya. Kekayaan yang kita miliki itu hanya bersifat sementara saja, dan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi kadang itu yang terjadi ketika orang menjadi kaya. Kadang-kadang itu menjadikan sombong pada dirinya, kadang-kadang itu adalah menjadikan bangga pada dirinya, sehingga kadang-kadang melihat di bawah orang. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Bukan saatnya kita saling merendahkan, saling meremehkan. Pasti ada kelebihan yang kita miliki, dan pasti ada kekurangan yang kita miliki. Maka tidak perlu kita bagaimana kita mencarikan kekurangannya orang. Kadang-kadang kita menceritakan aibnya orang. Itu tidak perlu kita menceritakan aibnya orang. Yang ketiga adalah yang bisa menyombongkan dirinya adalah karena kekuatannya. Kekuatan yang kita miliki itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam keburukan. Maka manusia itu saling membantu. Manusia itu adalah saling menolong. Selama itu adalah jalannya yang terbaik, selama itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebaliknya, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan dan itu adalah maksiat, dan itu adalah sudah bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan keyakinan kita, maka tinggalkan. Selanjutnya adalah karena keturunannya. Yang bisa membanggakan dirinya orang karena keturunan. Dia melihat keturunan ini tidak pandang siapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pandang kecantikan, tidak pandang keturunan siapa, tidak pandang kegantengan. Innallaha la yanzuru ila zuwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang bentuk dan mukanya manusia, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat bagaimana hatinya orang. Maka itulah yang perlu kita asah adalah hati kita. Ketika hati kita suci, ketika hati kita bersih, maka yakinkan dalam diri kita, maka insya Allah itu hilang rasa sifat, rasa membanggakan diri, menyombongkan diri. Maka dalam bahasa tasawuf adalah milikilah cinta yang tulus, maka lahirlah cinta yang suci. Ketulusan yang ada pada diri kita itu akan melahirkan kesucian, maka lahirlah istilah mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melekat, maka yakinkan dalam diri kita bahwa itu selalu kita merendahkan diri. Tidak perlu kita bangga-banggakan apa yang kita miliki. Tidak perlu kita sombong-sombongkan apa yang kita miliki. Apapun yang menjadi kelebihan kita,
maka bagaimana kita bisa memanfaatkan di jalan yang benar? Apakah kekayaan yang kita dapatkan, bagaimana kita bisa sisipkan sebahagian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita diberikan ilmu, bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu dan memberikan ilmu kepada orang dan bisa dimanfaatkan? Bukan sebaliknya, adalah bagaimana kita caranya untuk membodoh-bodohi. Sekarang adalah kadang orang pintar banyak, tapi kepintarannya itu adalah kadang-kadang itu adalah membuat jatuh orang. Artinya kadang-kadang hanya mengajarkan sudah bertentangan dengan keyakinan, bertentangan dengan akidah. Maka beda dengan orang pintar dengan ulama. Ulama adalah semakin berkurang kalau orang pintar semakin banyak. Tapi bagaimana kita ketika kita memiliki ilmu dan itu adalah bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang diinginkan. Ketika kita diberikan kekuatan, marilah kita membantu orang lain. Saya katakan tadi bahwa kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak mungkin jadi ASN semua orang, tidak mungkin jadi TNI semua orang, tidak mungkin jadi polisi semua orang, tidak mungkin jadi tukang sawah semua orang, tidak mungkin jadi petani semua orang, tidak mungkin jadi pengusaha semua orang. Tapi itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada petani, ada tukang sawah, ada ASN, ada pejabat. Maka itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil, menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, marilah kita tingkatkan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hilang sifat rasa membanggakan diri. Yang pertama yang harus kita perbaiki adalah niat, karena lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung daripada niat. Ketika kita melakukan sesuatu dan itu niat karena lillahi ta'ala, maka yakinkan dalam diri kita bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dalam bahasa usul fikih, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu adalah menghilangkan keraguan. Jangan pernah kita merasa ragu, jangan pernah kita merasa bimbang. Apa yang kita niatkan karena lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada kita. Yang kedua adalah manusia itu adalah berikhtiar, berusaha. Manusia adalah bagaimana kita mengusahakan apa yang sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhul Mahfuz. Maka pepatah mengatakan usaha tanpa doa dikatakan orang sombong, doa tanpa usaha dikatakan orang malas. Makanya berdoa sambil berusaha, berusaha sambil berdoa. Yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi pekerjaan kita, apapun bentuknya, ibadah mahda maupun ibadah gairu mahda, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakin dan percaya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dapatkan, karena itu adalah atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya segala apa yang kita kerjakan di dunia yang diniatkan karena lillahi ta'ala, maka itu adalah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, marilah kita jaga, marilah kita selalu mengintervensi dalam kehidupan kita di dunia. Intinya adalah bagaimana kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita selalu tingkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jangan pernah kita berhenti untuk beribadah. Laksanakanlah kewajiban kita. Maka gunakanlah waktu kita. Tapi jangan pernah kita mengatakan bahwa kalau nanti lewat bulan Ramadan saya berhenti juga beribadah. Tidak ada henti-hentinya kita selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang itulah tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan pada khutbah pada siang hari
memanfaatkan waktu yang ada. Marilah kita hilangkan sifat membanggakan diri, menyombongkan diri kita. Apapun yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan, kekayaan yang kita dapatkan, keturunan yang kita dapatkan, kekuatan yang kita dapatkan, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mampu memanfaatkan sesuai dengan konsep agama, sesuai dengan syariat, sesuai dengan akidah, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Quran Karim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayatin wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa anna Allah ta'ala sallallahu alaihi kalimah faqala ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya aliyal ajal. Allahumma ansur man nasara din wa ansur man asal muslim. Allahumma qul masiran nasyarul alim wa makram makro syarah sahibat dunia wal din. Rabbana najjayna minal qawmiz zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wasqurullaha lima yadhkurkum washkuru ala ni'ma yazidakum was'alul fadli wa dzikru wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma